Terima kasih. Shalom. Semua baik. Mudah bagi sebagian orang percaya. Beribadah bagi mereka kadang menjadi beban. Sehingga banyak orang bermalas-malasan. Pagi ini saya akan memberitahukan apa kata Alkitab tentang beribadah. Beribadah kepada Tuhan dan gembira, itulah kehendak Tuhan. Kalau kita melakukannya dengan gembira, kita berkenan kepada Tuhan dan itu akan mendatangkan berkat Tuhan. Beberapa alasan mengapa kita mesti beribadah dengan gembira. Yang pertama, beribadah itu sangat penting di mata Allah. Maka siapa yang memperlakukannya penting, pentinglah dia di mata Tuhan. Saya ulangi, beribadah itu penting di mata Tuhan. Maka siapa yang menghargakan ibadah itu dan memperlakukannya penting, maka pentinglah orang itu di hadapan Tuhan. Waktu Israel mau dibawa keluar dari Mesir, 7 kali Tuhan berkata kepada Musa. Salah satu di antaranya di Keluaran 8 ayat 1 saya baca. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Saya baca satu ayat lagi, Keluaran 7 ayat 16. Katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Jadi keluarnya Israel dari Mesir, tujuan utamanya adalah supaya bangsa itu menjadi bangsa yang beribadah kepada Tuhan. Di Mesir mereka tidak bisa beribadah. Satu-satunya jalan bangsa itu dibawa keluar dari Mesir. 7 kali Tuhan berkata, Keluaran 8 ayat 1, Keluaran 7 ayat 16, Keluaran 8 ayat 20, Keluaran 9 ayat 1 dan 13, Keluaran 10 ayat 3 dan 7. Kalau sampai 7 kali seseorang mengatakan perkataan, itu punya makna bahwa apa yang dikatakannya sangatlah penting. Dan Tuhan berkata, izinkan mereka keluar supaya mereka beribadah kepadaku. 7 kali itu dikatakan oleh Tuhan. Jadi begitu penting ibadah itu bagi Tuhan. Maka semua orang yang menganggap itu penting, pentinglah beliau orang itu di hadapan Tuhan. Maka jangan berkeluh kesah waktu mau beribadah. Bergembira kata Tuhan. Senang kalau hari Minggu tiba. Karena ada waktu kita bisa berjumpa dengan Tuhan dan gerejanya. Saya ulangi, ibadah itu penting bagi Tuhan. Alasan yang kedua,
Mengapa ibadah itu penting? Alkitab ini begitu besar. Tetapi dari seluruh ayat Alkitab, hanya hukum Taurat yang ditulis langsung oleh Tuhan dengan jari-jarinya sendiri. Pernahkah kita memikirkan itu serius? Ini begitu tebal, mulai Kejadian sampai Wahyu adalah firman Tuhan. Amin. Tetapi yang ditulis oleh Allah dengan jari-jarinya sendiri hanya hukum Taurat. Salah satu dari hukum Taurat itu adalah soal beribadah. Di Keluaran 20 ayat 8 mulai dikatakan begini. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan. Engkau atau anak-anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Itu ditulis oleh Allah sendiri dengan jari-jarinya. Itu artinya bahwa kebenaran ini sangatlah penting. Saya digerakkan Tuhan untuk mengkhotbahkan lagi kebenaran ini agar kita tidak salah memandang ibadah itu di dalam hidup kita. Ibadah itu sangat penting. 10 tulah harus ditanggung oleh Mesir karena mereka tahan-tahan Israel untuk tidak keluar supaya mereka tidak bisa beribadah. 10 tulah itu sangat menakutkan sampai klimaksnya kematian anak sulung. Lihat dari kacamata Tuhan, betapa ibadah itu sangatlah penting. Dia tidak boleh dianggap remeh. Dia tidak boleh dianggap ringan. Dia tidak boleh dianggap sebagai beban. Tetapi itu adalah anugerah. Itu adalah berkat yang disediakan Tuhan 1 hari dalam seminggu. Kalau di dalam kehendak Tuhan, hewan kita sendiri pun tidak boleh melakukan kegiatannya di hari yang ke-7 bagi dirinya. Hewan saja diharapkan oleh Tuhan supaya menguduskan hari Sabat. Jangankan kita, hewan sendiri ditetapkan oleh Tuhan. Jangan berbuat sesuatu pada hari yang ke-7 itu. Betapa penting. Itulah sebabnya Tuhan memberkatinya. Alkitab juga berkata, Tuhan memberkati hari ke-7 itu berbeda dari setiap hari yang sudah diatur oleh Tuhan. Maka saya dorong kepada semua jemaat Bukit Sion, posisikan hari ini hari yang penting bagi Tuhan. Posisikan
hari ini istimewa bagi Tuhan. Alasan yang kedua, mengapa kita mesti beribadah dengan gembira. Beribadah itu sangat besar berkatnya. Ada 2 kitab yang menjelaskan secara khusus berkat beribadah. Yang pertama saya akan tunjukkan di Maliaki pasal 3 ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Tuhan sendiri berkata bahwa beliau membuat perbedaan orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah kepada beliau. Tuhan tidak menganggap sama. Tuhan mengatakan, kamu akan tahu bahwa saya membuat perbedaan antara orang yang beribadah kepada Allah dengan orang yang tidak beribadah kepadanya. Di ayat 16 dikatakan lagi, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, bagi orang-orang yang menghormati namanya. Ada kitab ditulis khusus, ada catatan penting. Barangkali selama ini kita kurang perhatikan ini. Bagi kita yang setia, ada catatan penting dibuat oleh Tuhan. Maka Tuhan tidak keliru kalau membuat perbedaan antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Di ayat 17, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Orang-orang yang beribadah kepada Tuhan menurut kitab Maliaki, yang pertama ada perbedaan. Yang kedua ada catatan yang dibuat tersendiri tentang mereka. Dan yang ketiga, mereka adalah kesayangan Tuhan sendiri. Tidakkah kita akan lebih bersyukur kepada Tuhan tentang ibadah yang disediakan Allah? Mereka akan menjadi kesayangan seperti seorang mengasihi anaknya yang melayani dia. Ibadah kita diperhitungkan sebagai pelayanan kita kepada Bapa di sorga. Lakukanlah dengan setia, lakukanlah dengan gembira, supaya beliau berkenan atas kita semua. Itulah catatan Maliaki. Saya akan tunjukkan berkat beribadah di dalam catatan kitab Yesaya pasal 58 ayat 13. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku,
apabila engkau menyebut hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan tidak mengurus urusanmu dan berkata, omong kosong ayat 14, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak-puncak bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Kita sudah biasa baca Alkitab. Tidak banyak ayat yang meterainya, sebab mulut Tuhan yang mengatakannya. Kalau ada orang sulit mendapat berkat, bagi saya dia salah. Ini meterainya. Kalau engkau hormati hari Sabat dan engkau melakukannya, Tuhan berkata, kau akan bersenang-senang karena Tuhan. Tuhan tidak berbohong, pasti kita setuju. Tuhan juga tidak mungkin asal ngomong. Tuhan pasti benar dalam firman-Nya. Jadi berkat Tuhan itu besar dalam ibadah. Beribadah itu besar berkatnya. Lakukan itu dengan benar. Lakukan itu dengan baik. Maka hidup yang lebih baik ada di depan. Jaminan dari Tuhan akan terlaksana bagi kita semua. Jadi jangan dianggap beribadah itu melelahkan, membosankan. Maka setiap ibadah seperti ini, posisikan pikiran, hati, hidup kita betul-betul menghormati Tuhan. Jangan lakukan hal-hal yang mendukakan Tuhan. Mulai dari rumah, pikirkan bahwa kita sedang menghadap Tuhan, beribadah kepadanya. Yang terakhir, yang ketiga, kenapa Tuhan memerintahkan dalam Alkitab beribadah dengan gembira? Beribadah adalah cara terbaik untuk membalas kebaikan Tuhan. Sudah pernah saya jelaskan, tapi saya akan ulang. Kalau berdoa, kita yang mengundang Tuhan. Tapi kalau ibadah, Tuhan yang mengundang kita. Seperti sebuah pesta. Si pemilik pesta yang mengundang. Sekalipun si pemilik pesta yang mengundang, kewajiban kita adalah menghormati undangan. Kita hadir bukan untuk kita, tapi untuk yang mengundang. Itulah sesungguhnya konsep ibadah di hadapan Allah. Maka ibadah perjanjian lama, bukti hormatnya kepada Tuhan, ada korban bakaran. Ada korban-korban yang berwujud dalam bentuk-bentuk persembahan fisik.
Ibadah Tuhan harus dihormati. Katakan amin. Ibadah itu memuliakan Tuhan. Fokusnya Tuhan. Saya ulang, seperti sebuah pesta. Yang mengundang adalah pemilik pesta. Niat di dalam pesta kita juga dihargai. Yang pertama kita disambut. Yang kedua kita disuguhi suguhan. Sekalipun pesta itu tujuannya untuk pemilik pesta. Saya sudah biasa memperhatikan pesta. Ada kecenderungan kalau kita diundang, belum salaman dengan pemilik pesta, rasanya ndak marem. Betul kan? Selalu kita berusaha ketemu si pemilik pesta, entah absen, tujuannya terserah. Tapi pokoknya kalau ada pesta, kita selalu berusaha menjabat tangan dengan pemilik pesta. Pikirkan itu sebagai contoh sederhana dari ibadah. Seharusnya di setiap ibadah kita harus berusaha berjabat tangan dengan Kristus pemilik pesta itu. Kita pasti disambutnya. Pasti kita dikasih suguhan yang walaupun tidak terlihat. Dia pasti gembira. Tuhan mau kita ada di pestanya. Tuhan mau kita beribadah bersama beliau. Yesaya 43:7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Semua yang dijadikan Tuhan, diharapkan Tuhan untuk memuliakan beliau. Caranya adalah kita ada di dalam, salah satu caranya kita ada dalam ibadahnya. Saya kasih contoh lagi, gambaran sederhana soal ibadah. Di kehidupan nyata, kita punya hubungan sosial dimulai dari keluarga kecil, keluarga besar, keluarga satu terah, keluarga mungkin lebih besar lagi. Setelah saya di Pulau Jawa ini, saya mulai biasa mendengar ada kumpulan keluarga. Kami orang-orang Sumatera menyesuaikan diri. Kami kumpul satu marga dengan marga kami. Kami kumpul dengan marga istri. Kami kumpul dengan marga mertua laki-laki. Kami kumpul dengan marga mertua perempuan. Dan kumpulan satu wilayah. Waktu saya mempersiapkan khotbah ini, Tuhan taruh di hati saya bahwa ibadah itu seperti kumpulan keluarga, satu terah. Terahnya ialah Tuhan Yesus Kristus. Dia kumpulkan kita setiap minggu. Beliaulah Bapa di sana. Beliaulah yang kita hormati di sana. Kita semua kumpul. Maka ibadah bertemu Tuhan, si pemilik keluarga itu, dan kita bertemu dengan semua anak-anaknya. Inilah keluarga rohani kita. Inilah terahnya kita. Yesus.
Maka saya minta tolong, tulisan Allah hadir di sini, di tempel ulang, entah di posisi mana yang bagus ya. Karena setiap kita masuk, pasti suka tidak suka, kita pasti akan berkata Allah hadir di sini. Itu lebih penting dari semua isi ruangan ini. Tuhan pemilik terah di sini. Kita kumpul keluarga tiap minggu. Tidakkah kita saling rindu satu dengan yang lain? Tidakkah kita saling rindu saudara kita? Itulah hakikat ibadah itu. Kita datang di pertemuan keluarga, siapa yang paling dituakan lagi di situ untuk mengikuti terahnya, pasti dihormati, pasti ditempatkan di tempat yang lebih baik. Sama, setiap minggu kita kumpul di sini adalah untuk Tuhan, untuk sesama kita. Haruslah saling merindukan satu dengan yang lain. Kalau kita oncei Mazmur 100 dijelaskan lagi alasan-alasan mengapa kita mesti beribadah dengan gembira. Saya ulang di ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ayat 3 perhatikan. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Pemilu, ribut di sosial media untuk memperebutkan Pak Jokowi berpihak kepada siapa? Berpihak kepada Gibran kah? Berpihak kepada Ganjar kah? Artinya apa? Milik siapa kita itu penting. Milik siapa kita itu penting. Nah, Tuhan Alkitab berkata, kita ini kepunyaan Allah. Maka hendaklah kita menghormati namanya. Di ayat 5 dikatakan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Maka pagi ini saya mau ingatkan kita. Siapa yang selama ini memandang ibadah itu keliru, menjadi seperti beban, menjadi membosankan, tidak menukakan, minta ampun dengan Tuhan. Pulihkan cara pandangmu dengan Alkitab, supaya berkat yang besar dalam Alkitab dinyatakan dalam hidup kita. Anak-anak muda, rencanakan ibadahmu. Orang-orang tua, rencanakan ibadahmu. Pikirkan bagaimana engkau memberi persembahanmu, bagaimana engkau memberi waktumu, bagaimana engkau memberi pikiranmu, bagaimana engkau memberi talentamu. Berkaitan dengan Tuhan, ada 3 yang dipercayakan Tuhan untuk besok kita pertanggungjawabkan. Yang pertama, waktu. Jangan sia-siakan waktu. Khususnya dalam soal ibadah. Buatlah waktu.
waktu ibadah berkualitas. Berikanlah waktu ibadah betul-betul berkenan di hati Tuhan. Yang kedua, talenta. Persembahkan talentamu maksimal bagi Kristus. Saya berusaha memberikan kita kebenaran yang gizinya dalam. Persembahkan talentamu maksimal. Yang ketiga, yang Tuhan selalu nantikan untuk kita persembahkan, waktu, talenta, harta kita. Persembahkan hartamu untuk memuliakan Allah dengan baik. 3 ini dipercayakan Tuhan kepada kita. Waktu bukan milik kita. Talenta bukan milik kita. Itu titipan Tuhan. Uang bukan milik kita. Itu titipan Tuhan. Maka di dalam sekolah teologi ada satu mata kuliah yang bernama penata layanan. Kami diajar 3 hal itu mesti tugas kita hanya menatanya. Waktu, talenta, harta, tugas kita hanya menata. Itu miliknya Tuhan. Harus dikembalikan kepada Beliau, Sang Pemilik. Khotbah hari ini mengingatkan kita, jangan lewatkan berkat ibadah. Jangan anggap ringan, kita rugi. Sebab di dalam ibadah berkatnya besar. Catat itu baik-baik mengenai Yesaya 58. Saya dapat bersaksi tentang ini. Setelah ayah saya bertobat menjadi Kristen, tentulah kami menjadi orang yang setia beribadah. Gereja kami berjarak 5 kilometer dari rumah. Tidak ada transportasi yang bisa menolong kami supaya lebih bagus ke gereja. Satu-satunya adalah jalan kaki. Setiap minggu, setiap Kamis, ada 2 malam di hari Kamis. Jadi minimal 3 kali kami ke gereja di masa itu. Karena tidak ada alat transportasi, ayah dan ibu mengajak kami jalan kaki. Kebetulan kami KB, bukan keluarga berencana, keluarga besar. Kami 8 bersaudara. Setiap minggu ayah dan ibu jalan di depan. 8 anak berurutan umur selisih 2 tahun, satu dengan yang satu. Ayah saya dan ibu pintar punya anak. Kok iso setiap 2 tahun persis lahir 1 orang. Dan itu pun bagus lahirnya seperti kacang. Perempuan laki-laki, perempuan laki-laki, perempuan laki-laki. Sampai kepada yang terakhir. Jadi setiap minggu Bapak Ibu di depan, kami 8 orang iring-iringan. Selama puluhan tahun sebelum kami merantau. Sampai seluruh orang di sepanjang perjalanan 5 kilometer hafal betul keluarga ini. Mereka melihat kami setiap minggu mesti beribadah. Ada hukum di dalam rumah kami. Siapa yang tidak kebaktian hari Minggu tidak boleh sarapan selama 1 minggu. Boleh makan siang, tapi sarapan tidak boleh.
Itulah ajaran sederhana dari orang tua kami waktu itu. Sekarang kami menuai Yesaya 58 ayat 13. Sungguh Alkitab itu ya dan amin. Maka saya dorong agar cara pandang kita kepada ibadah jangan pernah diremehkan. Hargai, hormati, lakukan dengan rasa takut kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.